Vieri, saya sangat menyukai Scamacca, dia siap di klub papan atas. Christian Vieri mengakui bahwa penyerang muda Sassuolo, Gianluca Scamacca sudah memiliki kualitas yang diperlukan untuk bermain di klub papan atas seperti Inter Milan. Sebelumnya Scamacca cenderung dipandang hanya sebagai prospek cerah, atau bukan sosok penyerang yang hebat. Sejauh ini Inter menjadi yang terdepan dalam perburuan tanda tangannya di musim panas ini dan dalam penilaian Vieri bahwa Scamacca telah siap untuk memperkuat klub top manapun. Dalam sesi wawancara dengan Football News 24, Vieri ditanya siapa pemain yang paling cocok menjadi penerusnya saat ini. Tidak ada Bobo Vieri lain, tetapi ada striker muda yang terus berkembang. Saya sangat menyukai Scamacca, dia sudah siap untuk bermain di level teratas, ujar Vieri. Arsenal sudah jalin kontak dengan agen Lautaro. Tegener siap bermanuver di pasar transfer untuk mencari striker baru dalam rangka memperkuat lini serang mereka untuk musim depan. Mereka juga diklaim tengah mengincar Lautaro Martinez, yang baru saja memperbarui kontrak dengan Nerazzurri hingga 2026. Sebagaimana yang dilansir Calcio Mercato, bahwa agen sang striker telah dihubungi oleh Arsenal untuk membahas tentang peluang merekrut El Toro pada musim panas nanti. Diyakini bahwa tawaran sebesar 70 juta euro sudah cukup bagi Arsenal untuk bisa meyakinkan Inter Milan agar bersedia melepas bintangnya tersebut ke London Utara. Gosens siap bersaing dengan Perisic berebut posisi starter. Seperti yang dilaporkan oleh Corriere dello Sport, bahwa pemain asal Jerman itu siap memberikan yang terbaik selama sesi pelatihan klub jelang pertandingan krusial tersebut demi bisa meyakinkan pelatih Simone Inzaghi. Gosens direkrut dari Atalanta pada jendela transfer Januari kemarin dengan ide awalnya adalah untuk diplot sebagai pengganti jangka panjang Perisic di posisi bek sayap kiri Nerazzurri. Pemain berusia 27 tahun itu didatangkan dalam kondisi cedera, di mana ia absen di sebagian besar musim ini saat masih bersama Lazio. Akan tetapi, pada awal Maret kemarin ia sepenuhnya pulih dari cedera dan kembali beraksi untuk melakoni debutnya bersama Inter. Selama bulan Maret ini Gosens telah tampil 3 pertandingan sebagai pemain pengganti. Meski baru tampil kurang dari 90 menit di lapangan bersama Inter, Gosens sudah tampil meyakinkan dan mampu memberikan dampak yang cukup signifikan, di mana ia sudah menyumbang 1 assist. Steven Zhang kemungkinan akan hadir untuk pertandingan Serie A melawan Juventus. Zhang telah berada di Milan sejak Januari, setelah tinggal dekat dengan tim selama kunjungan yang panjang, secara teratur mengunjungi para pemain dalam pelatihan serta direktur klub. Selain menghadiri berbagai masalah administrasi penting selama waktunya di Italia, Zhang telah menegaskan kembali dukungan dari pemilik untuk tim di setiap level bahkan selama penurunan performa. Presiden telah menghadiri sejumlah pertandingan Nerazzurri selama periode tersebut, dan dia kemungkinan akan melanjutkannya dengan melakukan perjalanan bersama tim ke Turin saat mereka menghadapi Bianconeri. Felipe Caicedo beresiko menjadi penonton selama mantra pinjaman dengan Inter. Caicedo tiba menjelang akhir jendela transfer Januari dengan status pinjaman dari Genoa hingga akhir musim, telah ditandatangani sebagai bala bantuan darurat dalam serangan setelah cedera Joaquin Correa. Namun, pemain Ekuador itu datang dengan cedera otot ringan yang berlangsung cukup lama untuk membuatnya absen selama sebagian besar waktu sehingga Correa absen dari tim. Sekarang, pemain Argentina itu kembali dan akan berharap memiliki kesempatan untuk membuktikan nilainya bersama dengan para penyerang lainnya di musim yang menentukan, dan tidak jelas apa peran Caicedo nantinya. Mantan striker Lazio dan Espanyol ini masih memiliki kualitas untuk menggantikan Edin Dzeko sebagai kehadiran fisik di depan, dan memberi tim sesuatu yang berbeda di akhir pertandingan. Namun, sejauh ini dia tidak berkontribusi apa-apa di lapangan dengan seragam Nerazzurri, dan ini bisa menjadi kisah masa peminjamannya.
Nicolo Barella tidak lagi senilai 70 miliar euro setelah gagal lolos ke Piala Dunia FIFA. Dalam kondisi terbaiknya, tidak sulit untuk melihat mengapa Barella dihargai dengan harga 70 juta euro yang lumayan, dengan pemain berusia 25 tahun ini merupakan lini tengah box-to-box yang lengkap yang dapat berkontribusi secara menentukan di semua fase permainan. Barella menunjukkan yang terbaik untuk membantu Nerazzurri meraih Scudetto musim lalu, dan memainkan peran kunci dalam kemenangan tim nasional Italia di Euro musim panas lalu. Namun, dia terlihat agak lelah dan lesu untuk klubnya dalam beberapa pekan terakhir, sementara dia berada di antara performa buruk saat Azzurri dikalahkan 1-0 oleh Makedonia Utara di playoff kualifikasi Piala Dunia. Ketika Barella benar-benar menembak, tidak ada keraguan tentang nilai yang dia miliki untuk hampir semua tim, tetapi pengulangan dia yang dipamerkan melawan Makedonia Utara tidak terlihat seperti pemain yang akan mendapatkan harga tinggi di pasar transfer. Inter dan Atletico Madrid muncul sebagai kandidat utama untuk mengontrak Paulo Dybala. Masih ada waktu lama bagi klub untuk memasuki persaingan untuk pemain berusia 28 tahun dengan status bebas transfer. Tetapi saat ini Inter dan Atletico yang tampaknya sedang mempersiapkan dasar untuk pindah. Masih harus dilihat apakah Nerazzurri akan bertaruh pada penandatanganan Dybala mengingat cederanya yang berkepanjangan belakangan ini, dan juga apakah mereka mungkin bersedia mengorbankan Lautaro Martinez untuk mendatangkannya. Jika mereka memutuskan untuk mengejarnya, kemungkinan besar minat mereka adalah Atletico yang harus mereka kalahkan untuk menyelesaikan kesepakatan. Giovanni Galeone, Inzaghi terlalu mudah diprediksi dengan pergantian pemainnya. Inter telah memilih starting 11 yang relatif stabil untuk sebagian besar musim ini, dengan beberapa variasi kecil dan rotasi skuad. Sementara pelatih juga telah menggunakan 5 pergantian pemain yang tersedia untuknya di sebagian besar pertandingan. Sementara Inzaghi telah membuat banyak perubahan sepanjang pertandingan Nerazzurri, mereka biasanya mengikuti pola yang cukup teratur, mengganti pemain yang lelah dengan kaki yang segar pada interval yang ditentukan atau mengubah serangan. Dalam pandangan Galeone, sifat pergantian pemain Inzaghi yang dapat diprediksi berarti bahwa dia tidak mendapatkan dampak sebanyak pelatih seperti Allegri dengan pilihannya sendiri. Di Lazio, Inzaghi telah melakukan pekerjaan yang hebat dengan pergantian pemain yang terpaksa dia lakukan. Sekarang dia memiliki skuad terdalam tetapi saya menemukan dia terlalu mudah ditebak dalam perubahan yang dia buat. Max lebih mengejutkanku, ujar Galeone. Kontrak 4 tahun baru Marcelo Brozovic menghabiskan Inter 12 miliar euro kotor per musim. Pekan lalu Inter mengonfirmasi perpanjangan kontrak Brozovic dari akhir Juni hingga akhir Juni 2026, dengan sang pemain akan mendapatkan penghasilan bersih 6,5 juta euro per musim selama kesepakatan. Namun, jumlah kotor kontraknya yang akan membebani klub lebih tinggi, 12,03 juta euro per musim yang akan diamortisasi sepenuhnya pada musim 2022-23. Brozovic telah mendapatkan 3,5 juta euro bersih per musim pada kontraknya saat ini, dengan biaya Inter 6,475 juta euro kotor per musim, yang 866.000 euro ditambahkan musim ini untuk mengambil jumlah total hutang kontraknya menjadi 7,34 juta euro. Total biaya kontrak Brozovic akan tumbuh sebesar 4,7 juta euro menuju anggaran musim depan.